Di video kali ini, gue akan sedikit berbagi pengalaman gue ketika nyobain sebuah headphone yang ditujukan untuk para pecinta audio. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin, dan seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian baru nemu channel ini dan tertarik dengan konten seperti itu, nggak usah ragu, langsung aja subscribe. Nah, kali ini gue akan memberikan quick review dari sebuah headphone yang udah menjadi daily driver gue, dan gue pribadi sangat cinta pada headphone ini. Tapi sebelumnya gue akan kasih note dulu kalau di review singkat ini mostly adalah pendapat pribadi gue. Dan gue pribadi bukan orang yang memiliki jam terbang yang cukup tinggi di dunia peraudioan. So, jangan kalian jadikan acuan utama juga. Takutnya ada salah-salah bahasa teknis atau guanya terlalu sotoy. Oke, yang mau gue bahas di sini adalah Audio-Technica ATH MSR7. Headphone ini dibanderol seharga 2,2 jutaan. Jadi gue nggak bisa bilang dia kere-hore, tapi dia bukan jajaran high-end juga. Ya, kurang lebih menengah lah. Sebenarnya dia juga memiliki tipe yang special edition yang dibanderol sekitar hampir 3 jutaan. Cuman buat beli yang ini aja gue ngap, jadi gue rasa udah cukup lah. Di sini gue memilih warna gunmetal dan menurut gue ini cakep parah. Secara tampang fisik, headphone ini udah mampu merepresentasikan harganya dengan sangat baik. Dalam paket penjualannya, kita langsung mendapatkan 3 buah kabel, 2 berukuran 1,2 meter dan 1 berukuran 3 meter. Yang 1,2 meter itu ada 2 karena satunya memiliki mic dan controller buat smartphone. Headphone ini adalah tipe over-ear, jadi ear cup-nya akan menutupi keseluruhan kuping kalian. Gue pribadi lebih suka yang model kayak gini atau yang tipe over-ear gini karena kuping gue caplang. Jadi kalau misalkan gue pakai yang on-ear itu biasanya pegel banget. Ear cup-nya sendiri berbahan kulit. Gua nggak tahu sintetik atau enggak, tapi gue pribadi, buat orang kayak gue yang gampang keringetan, biasanya itu lebih prefer dengan bahan yang kayak fabric. Jadi terkesan bisa napas gitu, udaranya lebih adem. Cuman ya dengan bahan kulit seperti ini, otomatis sound isolation-nya juga lebih baik. Di sisi atasnya juga dilapisi dengan bantalan empuk agar lebih nyaman saat digunakan. Clampingnya sendiri cukup kuat, tapi masih di batas wajar. Jadi kalau joget-joget dikit, nggak bakalan gampang copot dari pala kita. Yang gue rasain sih pressure point dari headphone ini terasa lebih kuat di bagian sisi atas dan depan telinga. Cuman nggak terlalu signifikan, jadi kalau misalkan kita ngomongin secara overall soal kenyamanan, menurut gue headphone ini udah terbilang cukup nyaman. Karena gue sendiri bisa pakai headphone ini sekitar 1-2 jam tanpa ngeluh pegel-pegel. Padahal gue sendiri adalah pengguna yang rewel kalau udah ngomongin soal clamping. Nah, dari segi penggunaan, yang pertama kali gue notice ketika gue baru beli headphone ini adalah amplifier dari handphone gue. Ternyata kurang kuat untuk memainkan musik ke headphone ini. Bukannya kurang kuat sih, jadi tetap ngeplay gitu musiknya. Cuman kalau volumenya gue fullin, tetap suaranya kerasa kekecilan. Akhirnya buat nambah power, gue beli amplifier dari Vio dengan nama Vio A1 seharga 400 ribuan. Dan baru deh, suara musik yang dimainkan itu cakep. Atau kalau lebih modal, gue rekomendasiin Vio M3K yang bisa berfungsi sebagai player dan juga DAC portable. Nah, ngomongin soal kualitas suara, mungkin di sini akan sangat subjektif dan sulit buat dijelasin. Tapi dalam pernyataan singkat, gue bisa bilang kalau kualitas suaranya itu enak banget. Gua rasa sih buat kalian yang doyan banget sama bass bakal kurang puas karena di sini bassnya itu nggak gitu wah, tapi nggak flat juga, cuman kayak sekedar cukup aja. Gue pribadi sebenarnya doyan banget dengan karakter suara yang warm atau yang arahnya lebih ke bass. Cuman headphone ini kayaknya arahnya nggak ke sana. Tapi ya menurut gue bassnya masih cukup acceptable. Buat suara-suara vokal dan genjreng-genjreng gitar, gue rasa itu udah cukup enak dan suaranya juga terkesan detail banget. Separasi suara sendiri juga gue rasa udah cukup baik sehingga berbagai instrumen di dalam musik dapat terdengar dengan jelas selama kalian tidak menggunakan preset macem-macem di amplifier kalian. Yang paling terasa sih kayaknya dari segi soundstage-nya. Jadi gue pribadi yang dulu mikir audio mahal itu buang-buang duit, gue pakai Xiaomi Piston KW dan gak peduli-peduli amat. Pas nyobain headphone kayak gini, semua terasa berbeda. Jadi dia soundstage-nya luas banget dan asli. Itu enak. Wah.
Tapi tetap sih, audio itu sangat subjektif. Gua akan sangat menyarankan kalian datang ke toko audio dan cobain langsung sebelum membeli. So, mungkin sekarang udah waktunya buat gua memberikan kesimpulan. Dari harga yang ditawarkan, menurut gua headphone ini udah memberikan kualitas suara yang sangat memuaskan. Menurut gua pribadi. Dan gak hanya itu, dari segi tampang fisik juga menurut gua dia udah cakep banget. Jadi, headphone ini emang bener-bener cocok untuk jadi gear audio portable kalian. Jadi kalau kalian pakai di tempat umum juga nggak bakal malu-maluin, malah terkesan berkelas. Iyalah, headset mahal. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga udah bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan semoga bisa meracuni orang-orang yang belum nyobain barang-barang audio. By the way, mohon maaf kalau misalkan ada informasi yang agak ngaco dan terkesan sotoy. Tapi seperti biasa, pastinya kalau kalian pengen koreksi atau kalau kalian punya saran dan pertanyaan, taruh aja di kolom komentar. Pasti gue akan membacanya dengan senang hati. Tapi udah selesai baca, biasanya agak emosi. Kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik atau bisa ngiler dengan dunia peraudioan, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberikan konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Nanda yang mengoperasikan kamera, dan kita akan bertemu lagi di video lain.